saya Diah Pratnya Paramita. Saat ini saya adalah salah satu tim pengajar di Prodi D3 Kebidanan Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Background pendidikan saya yaitu D3 Kebidanan, D4 Bidan Pendidik, dan S2 Kesehatan Masyarakat, Prodi Promosi Kesehatan, Konsentrasi Kesehatan Reproduksi, dan HIV/AIDS Universitas Diponegoro Semarang. Pada semester ini, saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah yang tentunya terkait dengan background pendidikan saya. Mata kuliah tersebut yaitu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, mata kuliah Promosi Kesehatan, dan mata kuliah Keterampilan Dasar Kebidanan 1. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, yang di dalamnya nanti akan ada penjelasan tentang proses delivery, proses interaktif, dan proses assessment. Berikut ini pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan beban 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk memahami konsep kesehatan reproduksi, hak reproduksi, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini gangguan reproduksi, serta asuhan keluarga berencana. Setelah mengikuti mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi, menjelaskan konsep pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif, mengaitkan konsep kesehatan reproduksi berbasis gender dengan ajaran agama Islam, menjelaskan isu terkini terkait dengan kesehatan reproduksi, menjelaskan pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana, menjelaskan kebijakan program KB di Indonesia, menjelaskan program perencanaan kehamilan pada pasangan pengidap HIV/AIDS, menjelaskan penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan alat kontrasepsi, mendemonstrasikan pemberian asuhan kebidanan keluarga berencana, mampu mendemonstrasikan teknik KIE dalam program pelayanan keluarga berencana, dan yang terakhir melakukan dokumentasi asuhan kebidanan keluarga berencana. 14 materi yang akan dipelajari mahasiswa selama mengikuti mata kuliah ini, yaitu konsep dasar kesehatan reproduksi, program KB di Indonesia, permasalahan kesehatan reproduksi yang sering terjadi, pertumbuhan dan perkembangan wanita setiap daur kehidupan, konsep gender kespro dalam ajaran Islam, prinsip KIE dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana, kebijakan program keluarga berencana, ragam metode kontrasepsi, kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi, efek samping penggunaan alat kontrasepsi dan penanganannya, program PPIA dan perencanaan kehamilan pada pasangan HIV/AIDS, serta yang terakhir adalah dokumentasi dalam asuhan kebidanan keluarga berencana. Di masa pandemi COVID-19 ini, mahasiswa mempelajari mata kuliah kesehatan reproduksi melalui sistem daring dan juga sistem luring.
Perkuliahan teori secara daring dilakukan melalui platform Google Meet, Zoom Meeting, maupun LMS atau e-learning yang dimiliki oleh Universitas Alma-Ata. Metode pembelajaran teori menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan case method. Sedangkan perkuliahan praktikum dilakukan baik secara daring dan juga secara luring. Praktikum secara daring dilakukan dengan platform Google Meet, Zoom Meeting, dan e-learning atau LMS. Sedangkan perkuliahan secara luring dilaksanakan langsung di laboratorium. Agar materi tersampaikan dengan baik dan mahasiswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh dosen, maka pada mata kuliah ini dosen diwajibkan untuk membuat interaksi yang aktif pada mahasiswa selama proses pembelajaran. Bentuk interaksi baik saat pembelajaran daring maupun pembelajaran luring dilakukan melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, serta kuis. Saat pembelajaran daring, interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan fitur chat langsung di Google Meet atau Zoom Meeting dan fitur forum di LMS. Sedangkan pelaksanaan kuis pada saat pembelajaran daring menggunakan fitur kuis di LMS dan juga aplikasi online. Contohnya Mentimeter, Jamboard, dan Quizizz. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa, maka dilakukan proses assessment. Proses assessment ini terdiri dari komponen kehadiran, keaktifan, penugasan, dan ujian akhir. Khusus untuk asesmen pada pembelajaran praktikum, didapatkan dari komponen evaluasi keterampilan yang dilakukan di setiap prasa. Pada komponen kehadiran, mahasiswa akan dilihat bagaimana prosentase kehadiran mahasiswa selama perkuliahan. Bobot dari komponen kehadiran ini sebesar 10%. Pada perkuliahan teori, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75%. Sedangkan pada perkuliahan praktikum, mahasiswa wajib mengikuti 100%. Untuk komponen keaktifan, diperoleh dari rata-rata nilai keaktifan mahasiswa saat diskusi dan juga presentasi. Misalnya pada saat dilakukan kegiatan membahas kasus ya atau case method ya. Di sini mahasiswa diminta oleh dosen untuk secara aktif memberikan pendapat-pendapatnya terkait dengan kasus yang dibahas. Ya. Bobot dari keaktifan ini sebesar 20%. Komponen yang ketiga yaitu adalah penugasan. Penugasan ini diperoleh dari rata-rata nilai kuis dan tugas baik individu maupun kelompok yang diperoleh oleh mahasiswa selama mata kuliah ini berlangsung. Bobot dari komponen ini sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah komponen ujian akhir. Ujian akhir diperoleh dari rata-rata nilai ujian tengah semester dan ujian semester dengan bobot 40%. Nilai akhir dari mata kuliah ini diperoleh dari penilaian teori maupun penilaian pembelajaran praktikum. Berikut tadi adalah gambaran deskripsi singkat mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Untuk selanjutnya kita akan melihat cuplikan dokumentasi video pembelajaran praktikum yang saya ampu pada topik pemberian
asuhan keluarga berencana pada metode kontrasepsi suntik. Berikut video singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di perkuliahan praktikum mata kuliah KB Kespro, ya, atau Kespro KB. Untuk memperlancar proses perkuliahan kita awali dulu perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada perkuliahan praktikum kali ini kita akan mempelajari topik pemberian KB suntik. Mungkin saya bisa sedikit mengingatkan kembali teorinya, ya. Ada berapa macam KB suntik? Ada dua macam. Ya. Mungkin Mbak Agnes bisa menyebutkan KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. 3 bulan. Ya, jadi KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. Ya. Kedua KB suntik ini banyak, ya, digunakan oleh pasangan usia subur, ya, karena efektivitasnya juga cukup tinggi. Ya. Tentu saja kedua KB suntik ini ada perbedaannya. Ya, perbedaan yang pertama pasti terlihat jelas dari rentang waktu pemberian atau jangkanya, ya. Yang kedua dari kandungannya, ya. Kalau KB suntik 3 bulan, ya, kandungannya hormon apa? Progesteron. Nah, kalau KB suntik 1 bulan, estrogen dan progesteron. Ya, jadi penggunaan dari KB suntik 1 bulan yang mengandung estrogen dan progesteron ini tentunya tidak kita rekomendasikan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, pinter, ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Belum. Ya. Terus efektivitasnya tadi cukup tinggi, ya, KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan, ya. Kuncinya kalau diberikan sesuai jadwal. Jadi ketika nanti Anda memberikan KB suntik entah itu 1 bulan, entah itu 3 bulan, jangan lupa untuk menyampaikan kapan untuk sesi selanjutnya nanti akan Ibu contohkan, ya, akan Ibu contohkan bagaimana cara pemberian KB suntik. Di depan kita sudah bisa kita lihat, ya, ini ada alat dan bahan ketika nanti kita memberikan KB suntik, entah itu 3 bulan, entah itu 1 bulan, ya. Kita membutuhkan spet dan juga needle, ya, benar. Lalu ada obatnya, ya. Jadi cairan KB-nya. Tadi kita sudah membahas sedikit cara pemberiannya melalui injeksi intramuskular. Di bagian mana Mbak Erni tepatnya? Di pantat, Bu. Di pantat, di otot gluteus, ya, di kuadran luar, ya, di kuadran luar. Nah, tepatnya di mana sih, Bu? Gitu, ya. Nah, untuk kita bisa mencari letak yang tepat, ya, kita membutuhkan daerah sias, ya, spina, iliaka, anterior, superior, ya. Jadi kita bisa raba bagian sias terlebih dahulu, ya, diraba. Lalu yang kedua kita raba bagian coccygeus. Nah, nanti kita tarik garis, ya, dari sias sampai coccygeus. Nah, lalu kita ambil sepertiga atas. Nah, lalu pasiennya, bagaimana posisi pasien ketika diinjeksi? Tempura. Tempura
atau miring. Saya akan memperlihatkan ya bagaimana ketika kita memberikan pelayanan KB suntik. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, silahkan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ibu ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau KB. Oh iya. Oke. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Rahma. Ibu Rahma. Ibu Rahma, perkenalkan dulu ya. Iya. Saya bidan dia, bidan jaga pada pagi hari ini. Barangkali ini pertemuan pertama kita ya. Jadi saya mungkin nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan memberikan informasi terkait KB suntik. Iya. Bagaimana? Ibu bersedia? Bersedia Bu. Nah, apabila ibu ingin menggunakan KB suntik, sedangkan saat ini ibu masih menyusui, gitu ya, saya menganjurkan ibu untuk memilih KB suntik yang 3 bulan. Ada kekhawatiran dari ibu selama mungkin tadi mengetahui ada efek samping yang mungkin akan dialami oleh pasangan yang atau ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi ini? Tidak ada. Ya, tidak ada kekhawatiran ya Bu ya? Iya. Ya, nanti kalau ada keluhan-keluhan yang ibu rasakan setelah menggunakan alat kontrasepsi ini, nanti ibu bisa konsultasikan kembali ke saya. Baik Bu. Gitu ya. Iya. Ya. Langkah selanjutnya, Bu bidan harus mempersiapkan alat dan juga bahannya. Nah ya, setelah kita siapkan bahan dan alatnya, kita lakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya kita periksa tekanan darahnya ya Bu ya. Iya Bu. Ya, alhamdulillah Bu, tekanan darahnya normal. Ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan seperti yang Ibu inginkan. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti saya persiapkan alat-alatnya dulu ya. Terus Ibu nanti bisa tiduran di tempat tidur terlebih dahulu. Gitu ya Bu ya. Kita bisa menyiapkan strapnya ya. Kita buka strapnya. Kita buka kemasannya terlebih dahulu. Ya. Terus kita setelah cuci tangan ya 7 langkah, lalu kita menggunakan handscoon bersih. Kita ambil semua. Ya, selanjutnya ini saya akan memperlihatkan bagaimana teknik penyuntikannya. Nah, ini tadi pasien sudah kita baringkan ya miring ya ke arah kiri. Silakan teman-teman bisa melihat gitu ya, mendekat agar tampak bagaimana cara penyuntikan yang saya contohkan. Itu monggo, nggak apa-apa ya. Jadi untuk mencari daerah penyuntikannya, kita bisa meraba tulang sias ya, tulang sias pasien kita raba, lalu kita tarik garis ya sampai ke coccygeus. Jadi kita raba coccygeus pasien juga gitu ya. Lalu kita cari daerah sepertiga atas ya. Jadi sepertiga atas yang mendekati sias pasien. Kita desinfeksikan dulu lokasi penyuntikan ya dengan kapas alkohol. Nah, lalu kita regangkan ototnya, lalu kita kumpulkan dan kita mulai untuk menyuntik. Ya, Ibu mohon maaf, saya mulai suntik ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah Ibu, cairan KB-nya sudah saya suntikkan, Bu. Gitu ya. Tadi semua bisa melihat? Sudah, Bu. Ya. Ya.
Selanjutnya alat dan bahan yang sudah digunakan bisa dirapikan kembali ya. Kita cuci tangan ya. Ketika sudah cuci tangan, kita kembali ke pasien. Gimana Bu Rahma? Yang dirasakan apakah masih pegel nampaknya? Masih pegel Bu. Oh iya, masih pegel nih. Untuk kunjungan ulangnya berarti 3 bulan lagi ya Bu? Ya, kunjungan ulangnya 3 bulan lagi. Kalau ini kita sekarang tanggal 10 Agustus ya, berarti 3 bulan lagi, kira-kira mungkin Agustus, September, Oktober, November ya. Bulan November tanggal 10 tahun 2022 Ibu bisa berkunjung kembali ke bidan gitu ya, untuk mendapatkan suntik KBU. Itu ya Bu ya. Ini saya tuliskan juga di buku KB, nanti Ibu menjadi pengingat-ingat Ibu ya, kapan Ibu harus kunjungan. Oke. Nah, lalu apabila nanti Ibu ada keluhan-keluhan yang dirasakan Ibu tidak nyaman gitu ya, dan mengganggu aktivitas Ibu, misalnya tadi jadi kepala pusing ya, tidak berkurang dengan istirahat, atau mungkin Ibu mengalami perubahan siklus menstruasi ini jadi banyak gitu ya, sakit gitu. Nah, Ibu mungkin bisa datang tanpa menunggu jadwal kunjungan ini. Itu nggih. Itu terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan putra putri Ibu bisa tumbuh sehat. Amin. Saya izin dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, gimana tadi sudah melihat contoh pemberian asuhan KB suntik ya, layanan KB suntik. Gimana? Apakah sudah punya gambaran? Sudah. Dengan contohnya tadi ya, Anda bisa melihat bagaimana Bu bidan ya dalam mungkin baru bisa disampaikan ke pasien. Pasien bisa menggunakan kontrasepsi yang diinginkan, gitu ya. Nah, untuk di akhir sesi tadi apa yang Bu bidan sampaikan tadi? Kalau ada yang masih ingat. Kunjungan ulang. Kunjungan ulang ya, kunjungan ulangnya ditulis di buku Aksara KB. Oh, ya. Terus ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Erni. Itu tadi kan pas akhir sesi penyuntikan tadi itu kan diberikan kunjungan ulang ya Bu. Ya. Nah itu kalau semisal ibunya tuh datang telatnya, misal lupa atau gimana, itu gimana Bu? Misal jeda 3 hari atau 4 hari gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Pertanyaan yang bagus ya. Ini juga biasa kita temui di lahan. Bagaimana kalau pasiennya ternyata lupa? Ya berarti Bu bidan harus memastikan terlebih dahulu pasien ini tidak dalam kondisi hamil atau mungkin hamil ya. Dengan cara bagaimana? Ya mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan lab ya. Kalau tidak ada, kita sudah pastikan pasien tidak dalam kondisi hamil ya, baru kita bisa memberikan KB suntik gitu. Gitu Mbak Eka. Mbak Erni, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan praktikum kita kali ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya, sesi selanjutnya teman-teman bisa mencoba